Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Ilmi dengan NIM 200231100272, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sriwijaya Madura akan menampilkan video penjelasan mengenai pemikiran ekonomi aliran monetaris. Langsung saja ke videonya. Pada tahun 60-an, orang-orang percaya bahwa ada hubungan terbalik antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Selama ini, para ahli percaya jika inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran rendah. Akan tetapi, gejala-gejala masalah ekonomi yang terjadi di tahun 70-an tidak sinkron dengan anggapan tersebut. Pada saat itu, harga-harga menunjukkan perubahan peningkatan yang sangat tinggi, didorong oleh naiknya harga-harga minyak di antara tahun 1973 atau 1974 yang merisaukan para ahli pada saat terjadinya kenaikan harga-harga. Di samping itu, tingkat pengangguran juga meningkat. Maka, teori Keynesian yang menyatakan bahwa selama masih banyak pengangguran, maka selama itu juga pengangguran masyarakat dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan inflasi. Pada nyatanya, kegiatan yang diarahkan untuk menurunkan inflasi di tahun 70-an telah menyebabkan semakin tingginya angka pengangguran. Usaha untuk mengurangi tingkat pengangguran melalui kebijakan pengeluaran pemerintah telah menyebabkan semakin parahnya inflasi. Pada tahun 1974 dan 1982 terjadi dua kali resesi yang tajam. Tingkat harga-harga tidak menurun juga, padahal sesuai dengan teori yang dianut saat itu, terjadinya resesi dan juga depresi seharusnya menyebabkan tersendatnya perekonomian yang diiringi oleh turunnya harga-harga secara umum. Dalam kenyataan yang telah terjadi, ialah seringnya tidak sama dengan yang seharusnya terjadi menurut teori Keynesian. Sejak saat itu, ajaran-ajaran Keynesian terpaksa ditinjau kembali dan bahkan didiskreditkan. Di bawah pimpinan ekonom terkenal yaitu Milton Friedman dari Universitas Chicago selama tahun 1960-an hingga awal 1970-an telah berkembang suatu aliran pemikiran di dalam makroekonomi yang dikenal sebagai aliran monetaris. Para ekonom dari aliran monetaris ini menyerang pendapat dari Keynesian, terutama yang menyangkut penentuan pendapatan yang dinilai tidak benar oleh pihak aliran monetaris. Jumlah uang beredar merupakan faktor penentu utama dari tingkat kegiatan ekonomi dan harga-harga di dalam suatu perekonomian bagi kaum monetaris. Jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang, jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat harga atau inflasi. Berikut gagasan pokok dari aliran monetaris yang dianggap penting di antaranya. Dari berbagai pendapat kaum monetaris sebelumnya, kaum monetaris juga memiliki kebijakan yang penting. Di antaranya adalah sebagai berikut. Tokoh utama dari aliran monetaris adalah Milton Friedman, lahir di Brooklyn, New York, 31 Juli 1912 dan meninggal pada tanggal 16 November 2006. Beliau adalah seorang ekonom Amerika yang juga profesor ekonom dari Universitas Chicago. Dalam bukunya yang berjudul A Monetary History of the United States, menurutnya monetarisme adalah pandangan dalam ekonomi moneter bahwa variasi dalam jumlah uang beredar berpengaruh besar terhadap output nasional dalam jangka pendek dan tingkat harga serta periode yang lama, dan juga bahwa tujuan kebijakan moneter yang terbaik dipenuhi dengan menargetkan laju pertumbuhan jumlah uang beredar. Perlu diketahui juga, pikiran-pikiran beliau banyak digunakan oleh bank dan negara-negara yang memerlukan kebijakan moneter. Selain Milton Friedman, ada tokoh-tokoh lainnya, di antaranya adalah Karl Blunt yang menentang validitas paradigma Keynesian dan mengusulkan transmisi impuls moneter untuk perekonomian. Lalu, ada Allen Meltzer dan Bernard McCallum yang menetapkan model kebijakan moneter serta perubahan operasi dana moneter internasional. Lalu selanjutnya ada Philip Kagan yang mengusulkan pengendalian inflasi melalui manipulasi luas diferensiasi dan pengendalian uang sebagai parameter fungsi permintaan selama hiperinflasi. Selanjutnya yang terakhir ada Michael Parkin dan juga David Lydor
yang menganjurkan stabilitas hubungan antara pendapatan permintaan terhadap uang dan pertimbangan hukum akan mengendalikan perekonomian dengan lebih baik. Ada beberapa pandangan Keynesian yang tidak disukai oleh ahli-ahli ekonomi. Pandangan itu antara lain tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada tujuan yang diinginkan. Kritik paling vokal datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Mereka dibagi atas dua golongan, yaitu golongan tua dan juga golongan muda. Mereka mencela kebijaksanaan campur tangan pemerintah Keynesian sama kerasnya dengan celaan mereka terhadap paham sosialisme. Milton Friedman yang berasal dari Universitas Chicago muncul dari golongan muda. Beliau adalah pendukung berat ekonomi bebas. Pendapat beliau berbeda dengan golongan tua yang sama sekali tidak menginginkan campur tangan pemerintah dalam batas-batas tertentu. Justru yang diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi lebih efektif. Teori-teori makro dari Keynesian telah berhasil menjelaskan perilaku ekonomi makro. Kebijaksanaan yang dianjurkan oleh Keynesian juga telah berhasil mengatasi berbagai masalah ekonomi di masanya. Akan tetapi, teori-teori dari Keynesian tidak berhasil menyelesaikan permasalahan ekonomi di tahun 60-an hingga 70-an. Milton Friedman dan Edmund Peirce menyadari bahwa pasar persaingan sempurna tidak ada dalam realitas. Akan tetapi, mereka percaya kekuatan persaingan dalam perekonomian yang sangat besar. Maka model yang didasarkan pada asumsi pasar persaingan sempurna dipercaya lebih baik karena mendekati realita daripada teori oligopoli yang lebih diminati oleh kubu neo-Keynesian selama ini. Menurut aliran monetaris, pasar persaingan sempurna hanya terjadi jika pelaku-pelaku ekonomi membuat kesalahan-kesalahan sehingga keseimbangan terjadi pada level pendapatan yang lebih rendah dari yang seharusnya. Aliran monetaris, terutama Milton Friedman, dinilai sangat berjasa dalam meluruskan falsafah liberal kaum klasik kembali, sebagaimana yang diajarkan oleh Adam Smith. Argumen dari Milton Friedman untuk mendukung ajaran klasik tersebut ialah bahwa benefit yang diterima melebihi terlalu banyaknya campur tangan pemerintah. Banyak sekali perbedaan pandangan antara aliran monetaris dengan Keynesian dalam mengatasi permasalahan perekonomian. Secara agregat, kubu Keynesian mempercayai bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan tingkat pendapatan rendah. Ini terjadi karena pengeluaran agregat cenderung lebih kecil dari penerimaan agregat dan kurang ampuhnya mekanisme pasar dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan, terutama pada tingkat harga dan juga tingkat upah. Aliran monetaris tidak percaya dengan teori-teori dari Keynesian yang salah satunya mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat pendapatan rendah yang disebabkan oleh kurang ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh. Dalam hal ini, kubu monetaris mengkritik bahwa ada kekuatan-kekuatan pasar yang tidak diikutkan dalam model yang dikembangkan oleh kubu Keynesian. Dua di antara kekuatan tersebut adalah turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi. Bagi aliran monetaris, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan di mana sumber daya yang dipakai penuh. Dalam melihat penyebab terjadinya fluktuasi ekonomi antara kubu Keynesian dan monetaris juga berbeda. Menurut Keynesian, fluktuasi ekonomi terjadi karena perubahan dalam faktor-faktor yang menentukan pendapatan nasional seperti pengeluaran pemerintah, investasi, dan konsumsi masyarakat. Sebaliknya, menurut aliran monetaris, fluktuasi ekonomi terjadi karena pelonjakan dalam jumlah uang beredar yang disebabkan oleh adanya kebijaksanaan yang bersifat ekspansif dari pemerintah. Ada kaitan yang sangat erat antara jumlah beredar dengan fluktuasi ekonomi. Pernyataan tersebut dipercaya oleh kaum Keynesian, tetapi bagi mereka bukan keadaan moneter yang mempengaruhi fluktuasi, tetapi malah fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Bagi mereka, fluktuasi terjadi karena berubahnya faktor yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Dan kebijakan yang paling ampuh untuk meredakan fluktuasi tersebut ialah dengan lebih banyak menggunakan kebijakan fiskal. Penggunaan kebijakan fiskal untuk menstabilkan perekonomian paling tidak disukai oleh kubu monetaris. Alasan mereka adalah karena sangat sulit dalam mengimbangkan setiap ayunan siklus ekonomi karena adanya faktor waktu.
Akibat dari perbedaan dalam melihat perekonomian secara agregat adalah kubu monetaris dan kubu Keynesian juga sangat berbeda dalam penggunaan kebijaksanaan ekonomi. Dalam kenyataannya, di tahun 70-an hingga 80-an terjadi debat panjang yang sangat panas antara kubu monetaris yang diwakili oleh Milton Friedman dengan pihak non-monetaris, termasuk kubu Keynesian yang diwakili oleh Franco Modigliani dan James Tobin tentang kebijaksanaan yang sebaiknya ditempuh dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi seperti pengangguran dan juga inflasi. Cukup sekian penjelasan mengenai materi pemikiran ekonomi aliran monetaris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.